Saudara Komisi Pemilihan Umum Jakarta menetapkan pasangan Cagup-Cawagup Pramono Anung dan Rano Karno meraih suara terbanyak dalam Pilkada Jakarta. Pramono Rano meraih lebih dari 2.183.000 suara. KPU Provinsi Jakarta resmi menetapkan hasil suara ketiga pasangan calon setelah menyelesaikan proses rekapitulasi suara pada Minggu 8 Desember 2024. Hasilnya saudara, paslon nomor urut 3 Pramono Rano unggul atas pasangan calon Ridwan Kamil Suswono yang meraih 1.718.000 suara dan Dharma Pongrekun Kunwardana yang meraih 459.000 suara. Satu, pasangan calon nomor 1 atas nama HM Ridwan Kamil dan Haji Suswono dengan perolehan suara sah sebanyak 1.718.160. 2. Pasangan calon nomor urut 2 atas nama Komjen Pol Purnawirawan Dharma Pongrekun, SIK MMM Hum dan Dr. Insinyur R. Kunwardana Abioto dengan perolehan suara sah sebanyak 459.230. 3. Pasangan calon nomor urut 3 atas nama Dr. Insinyur Pramono Anung Wibowo, MM dan Haji Rano Karno SIP atau Sidul dengan perolehan suara sah sebanyak 2.183.239. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Jakarta pada 8 Desember 2024. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Jakarta, Wahyudinata ditandatangani. Sekian yang... Dan saudara, berikut ini hasil lengkap rekapitulasi suara Pilkada Jakarta 2024. Pasangan Ridwan Kamil Suswono meraih suara sebanyak 1.718.160 suara. Sementara itu pasangan Dharma Kun 459.230 suara. Lalu pasangan Pramono Anung Rano Karno meraih suara terbanyak dengan 2.183.239 suara. Jumlah suara sah sebanyak 4.360.629 suara saudara. Suara tidak sah sebanyak 363.764. Sebelumnya saudara, di tengah rapat pleno terbuka hasil rekapitulasi perolehan suara Pilkada Jakarta, saksi dari pasangan nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono memutuskan keluar dari ruang rapat. Saat hendak mengesahkan hasil, saksi paslon nomor urut 2 menyampaikan sejumlah catatan keberatan di saat saksi paslon nomor urut 3 akan memberikan komentar. Sempat terjadi adu pendapat antara saksi paslon nomor urut 3 dan juga 1 dan akhirnya saksi paslon nomor urut 1 keluar meninggalkan ruangan. Saudara, tim hukum pasangan Ridwan Kamil Suswono akan menggugat Pilkada Jakarta ke Mahkamah Konstitusi. Tim Rido menggugat ke MK atas sejumlah dugaan kecurangan dalam Pilgub Jakarta. Tim hukum Ridwan Kamil Suswono menyebut telah mengumpulkan dan melaporkan sejumlah dugaan kecurangan kepada Bawaslu namun tidak ditanggapi. Tim hukum Rido menyebut dalam 3 hari ke depan akan mempersiapkan laporan ke Mahkamah Konstitusi. Kami akan tetap pada koridor dalam 3 hari waktu. 3 hari yang akan kami jalani ke depan untuk persiapan bagaimana kami mampu membuat laporan atau pendaftaran registrasi terhadap kasus ini kepada Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, sekali lagi mohon maaf, ini bukan melakukan upaya pencegahan orang menang, tidak. Kami menjadikan ini jalur
konstitusi dan jalur demokrasi. Sementara itu, tim paslon Dharma Pongrekun Kunwardana juga akan menyampaikan gugatan hasil rekapitulasi KPU ke Mahkamah Konstitusi. Tim hukum Dharma Kun menyebut masih ada beberapa pemilih yang tidak mendapatkan surat pemberitahuan pencoblosan sehingga kehilangan suara pemilih. Hal inilah yang menjadi dasar dalam melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Tapi ini sekarang partisipasi masyarakat sangat rendah, jadi kami menganggap bahwa penetapan hari ini tidak mendapatkan legitimasi masyarakat secara keseluruhan. Karena hanya di sebagian kecil masyarakat Jakarta aja. Jadi kami menganggap bahwa penetapan hari ini tidak mendapat legitimasi yang penuh dan utuh karena tidak mencapai quorum menurut kami dari masyarakat Jakarta. Itu sih. Tentunya kami akan menggunakan hak kami ya untuk menempuh jalur hukum ke Mahkamah Konstitusi. Calon Gubernur Jakarta Pramono Anung buka suara soal langkah hukum yang diambil tim kuasa hukum paslon pesaingnya. Pram menyebut hasil Pilkada DKI tidak bisa dipaksakan. Dia selalu berprasangka positif. Karena mekanisme terbuka tentunya tidak gampang orang bisa memaksakan, dan ini negara demokrasi, semua orang sekarang mengawasi itu. Dan saya meyakini lah nggak akan ada orang akan memaksakan untuk itu. Pasti akan menghormati apapun hasil yang ada di KPUD yang secara transparan, tetapi kalau memang mau menggunakan langkah politik atau langkah hukum, ini negara demokrasi. Hasil rekapitulasi Pilgub Jakarta telah diumumkan oleh KPU Jakarta. Tim Ridwan Kamil Suswono menyorot sejumlah dugaan kecurangan di Pilkada Jakarta, saudara. Untuk membahas hal ini sudah ada Komisioner Bawaslu Jakarta, Beni Sabdo, yang telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Selamat malam, Pak Beni. Selamat malam, Mas Yaser. Ini saya konfirmasi dulu. Yang pertama, ini informasi dari tim Ridho ini sudah dilayangkan ke Bawaslu, namun belum mendapatkan respon. Betul demikian? Baik, ya. Pertama, kami mengucapkan terima kasih banyak ya kepada seluruh tim pasangan calon dan juga warga masyarakat Jakarta ya, dalam kontestasi Pilkada 2024 ini bisa berjalan secara damai ya, secara demokratis gitu ya, dan juga semuanya berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku. Nah, terkait laporan ya dari masing-masing pasangan calon itu ya, baik nomor 1, nomor 2 dan maupun nomor 3, kami Bawaslu Provinsi DKI Jakarta itu semua laporan yang masuk itu kami tindak lanjuti sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Nah, karena di dalam menangani perkara ini kan misalkan ada laporan masuk gitu ya, itu kan kami wajib melakukan kajian awal. Ya, kalau misalkan dalam kajian awal itu dinyatakan perlu ada perbaikan, maka kami sampaikan kepada pelapor untuk memperbaiki. Nah, setelah diperbaiki, maka laporan itu akan kita bahas kembali apakah sudah memenuhi syarat ya secara formil maupun material. Nah, ketika sudah misalkan dinyatakan memenuhi syarat formil dan material, maka kami akan menindaklanjuti dengan melakukan klarifikasi. Nah, sehingga dalam menangani perkara ini, kami ini tidak bisa, istilahnya itu serampangan gitu ya. Artinya kami juga harus taat ya pada harus sesuai dengan prosedurnya ya, Pak Beni. Ya, ada berarti untuk laporan yang dan disampaikan prosedur yang harus kami ikuti, gitu ya. Berarti untuk laporan yang disampaikan ataupun diajukan oleh paslon, salah satunya adalah paslon Ridho, ini sudah sejauh mana? Tadi kan ada beberapa tahapan, dicek, kemudian diverifikasi, kemudian dicek kembali. Sudah sampai jauh mana yang bisa diinformasikan? Ya baik, laporan ini kan masuk di tingkat Bawaslu Kabupaten Kota dan juga di provinsi gitu ya. Perihal apa laporannya? Perihal undangan memilih. Karena kan dari tim hukum ya, dari pasangan nomor 1 ini menyatakan bahwa banyak warga yang tidak mendapatkan undangan memilih.
pada hari H kemarin. Nah, laporan yang masuk di tingkat pertama laporan ini kan masuk di tingkat kabupaten kota. Kalau saya mengecek, jajaran di tingkat kabupaten kota sudah melakukan tindak lanjut ya. Dalam hal ini apa? Mereka sudah melakukan klarifikasi kepada seluruh pihak itu ya, baik pelapor, saksi dan juga pihak-pihak terkait. Hasilnya? Nah, yang masuk di provinsi itu kan baru masuk ya, dan kami kemarin sudah cek dan itu di pembahasan kami. Laporan ini perlu ada perbaikan. Maka kami sampaikan kepada pelapor untuk melakukan perbaikan. Nanti kalau perbaikan sudah masuk, tentu kami akan bahas kembali apakah perbaikan ini sudah memenuhi syarat secara formil dan material. Perbaikan ini dalam bentuk apa? Apakah bukti yang dihadirkan terkait dengan dugaan kecurangan ini kurang atau seperti apa? Ya, misalnya terlapornya belum ada. Lalu alat buktinya itu kan juga masih belum cukup, dan termasuk saksinya juga belum ada. Maka kami di Bawaslu itu kan juga harus menyampaikan ya kepada pelapor, karena kan kalau kita berbicara laporan itu kan yang kami cek pertama itu kan syarat formil. Formil itu apa? Ada pelapornya, ada yang dilaporkan, lalu batas waktunya ini tidak boleh melampaui 7 hari. Dan juga secara material ini kan harus didukung ya dengan alat bukti. Alat bukti itu bisa dokumen, bisa saksi, dan juga petunjuk yang relevan terkait laporan yang diajukan atau didalilkan oleh pelapor. Oke, salah satu dari dugaan kecurangan yang dilayangkan apakah termasuk juga dengan kecurangan yang disorot yaitu yang terjadi di wilayah Jakarta Timur? Terkait dengan undangan pemilih yang tidak diterima oleh para warga yang harusnya bisa memilih. Ya, laporan yang masuk itu sebagian besar memang terkait undangan memilih ya. Jadi yang didalilkan oleh pelapor ini kan bahwa warga ini tidak mendapatkan undangan untuk memilih. Ya. Nah, itu yang menjadi substansi daripada laporan yang disampaikan kepada Bawaslu. Nah, sekali lagi kami juga menyampaikan, bahkan tim hukumnya kan kemarin hadir juga ke Bawaslu, saya juga sampaikan secara langsung bahwa dalam menangani perkara, Bawaslu ini juga harus tunduk gitu ya pada mekanisme dan prosedur yang sudah dibuat itu. Dan saya kira dari semua ya, baik laporan yang disampaikan 01, 02, dan 03, kami semua tidak lanjuti. Tidak ada yang laporan itu kami abaikan. Karena kami ini kan punya semboyan bersama rakyat awasi pemilu. Artinya kalau misalkan ada masyarakat yang melaporkan ke Bawaslu, kami tidak mungkin mengabaikan. Baik, berarti semua laporan yang diajukan, baik dari setiap paslon yang ada ini semua sudah diproses ya, dan memang tahapannya sudah sesuai dengan tahapan yang berlaku ya, begitu ya Pak Beni ya? Iya betul. Oke, baik. Kami memproses berdasarkan mekanisme yang ada di Bawaslu. Baik, karena kalau kami misalkan bekerja berdasarkan keinginan itu ya, itu kan tidak bisa. Artinya ya mohon mengikuti mekanisme yang ada, dan kami sampaikan di kepada pelapor bahwa kami ini bekerja profesional dan transparan. Artinya tidak ada yang kami sembunyikan itu ya. Artinya kalau misalkan nanti sudah masuk tahapan klarifikasi, pasti akan dipanggil itu para pihaknya. Dan kalau misalkan semua tahapan itu sudah dilakukan ya, klarifikasi kepada seluruh pihak sudah dilakukan oleh Bawaslu, pasti Bawaslu juga akan mengkaji ya, membuat kajiannya, dan nanti akan disampaikan kesimpulan daripada penanganan perkara ini apa kan gitu. Baik, nah, kita nantikan ya seperti apa. Jadi laporannya sudah masuk dan juga tengah diproses oleh Bawaslu, dan sekali lagi dinyatakan bahwa proses yang masuk ke Bawaslu ini sudah diurus sesuai dengan prosedurnya. Terima kasih Komisioner Bawaslu Jakarta Pak Beni Sabdo telah memberikan informasinya kepada Kompas Malam. Salam sehat Pak Beni. Sama-sama, salam sehat Mas Yaser. Dan saudara, usai jeda, Kompas Malam masih punya informasi terkait dengan tim hukum RK Suswono dan juga Darmakun yang siapkan gugatan ke MK.
Pertanyaannya, apakah gugatan ini bisa mengubah hasil rekapitulasi? Kita bahas usai jeda di Kompas Malam.